firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, tanggal 5 Februari 2024. Kitab 2 Samuel 16 ayat 15 sampai 23. Berikutnya Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah di Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya, sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Kemudian berkata Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ya. Jadi ini lanjutan dari cerita perjalanan Absalom dan Daud, di mana Absalom ke Yerusalem dan Daud keluar dari istana. Dan dalam perikop ini kita melihat satu dialog antara Absalom dengan Ahitofel, yaitu pegawai Daud yang kembali ke Yerusalem. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Ahitofel mendekatkan diri untuk menjadi sebagai hamba dan memberikan satu nasihat. Nah, apakah Ahitofel ini menyadari satu nasihat itu adalah sebagai satu bentuk nubuatan? Tidak dijelaskan. Atau dia hanya bagaimana supaya Absalom ini dibenci oleh ayahnya gitu, dengan mengambil gundik-gundiknya. Tapi yang menjadi renungan bagi kita, bagaimana siapapun bisa dipakai Tuhan gitu ya, untuk menyatakan apa yang Tuhan sampaikan, baik yang sudah disampaikan sebelumnya maupun segala sesuatu yang memang Tuhan rancangkan. Nah, jadi dalam perikop ini sebetulnya adalah nubuatan yang sudah disampaikan sebelumnya.
bagaimana dampak dari dosa yang dialami atau yang dilakukan oleh Daud itu adalah yang mengambil istri Uria, yaitu bahwa istrinya akan diambil orang dan dipertontonkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi pada perikop ini, sebetulnya adalah sesuatu kengerian, suatu kengerian dari dampak dari satu dosa. Nah, tapi kemudian apalagi yang kita bisa ambil dari sini, bahwa kadang-kadang kita apakah menyadari apa tidak, nasihat atau perkataan seseorang itu sebetulnya adalah apa yang sudah Tuhan katakan gitu ya. Apa yang dikatakan oleh seseorang kepada kita adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan, baik sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Kita juga sering mendengar bagaimana orang-orang yang mungkin bukan golongan kita, mungkin bukan juga kita terlalu kenal, tapi orang itu dipakai Tuhan untuk menolong kita. Nah, itu juga mungkin kita tidak pernah sadari bahwa begitulah cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang positif. Tapi kita juga kadang-kadang tidak menyadari bagaimana orang-orang menyampaikan satu pesan yang sebetulnya Tuhan sampaikan. Tuhan yang memberi pesan itu untuk memperingatkan kita ya, untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Ya, yang dipakai orang lain. Nah, itu juga mesti kita ya lebih peka gitu ya. Kita mestinya lebih peka. Dari pembacaan firman ini mesti kita lebih peka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu untuk lebih peka itu kita ya perlu banyak baca firman Tuhan supaya kita bisa melihat bagaimana pola Allah, cara kerja Allah dalam kehidupan manusia baik zaman dahulu ya tentu juga akan terjadi pada saat ini. Nah, jadi marilah kita belajar dari perikop ini. Pertama, bagaimana dampak dari satu dosa. Yang kedua, Tuhan bisa menyampaikan nubuatan atau apa yang akan terjadi dari nubuatan yang sudah disampaikan, atau satu pesan baru untuk Tuhan mengingatkan, atau satu pesan untuk menolong kita yang mungkin orang itu tidak kita kenal, mungkin orang itu bukan kelompok kita, tapi begitulah cara Tuhan dalam melakukan sesuatu. Tidak begitu sulit ya, tidak begitu sulit. Dan tentu ini juga kita bisa melihat seberapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan kala sini kita tadi bata dengan semakaikan saya berseluruh tepu hari. Haleluya, amin.